Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya mau nanya dulu sama saudara. Pernah nggak saudara dulu punya teman akrab? Tapi itu dulu, waktu 5 tahun yang lalu. Berjalannya waktu, sekarang saudara dengan teman saudara itu sudah tidak akrab lagi, hubungannya sudah tidak begitu manis lagi. Saudara bisa kasih saya jawaban, penyebabnya apa? Pernah punya teman yang dulunya akrab, sekarang kok nggak, masih tetap berteman, tapi nggak seakrab dulu. Karena saya sering lihat anak saya, dulu akrab banget sama si A gitu ya. Berjalannya waktu, udah nggak akrab lagi. Tetap berteman. Bisa kasih jawaban nggak? Regu A nih. Apa? Belum pernah punya teman yang dulu akrab sekarang jadi biasa-biasa aja? Bisa kasih saya jawaban? Apa? Hah? Persaingan. Oke, nggak apa-apa. Salah juga nggak didenda. Saya mau katakan begini. Dulu kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan. 5 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak lagi. Nah, saya mau kasih analogi gitu ya. Persamaan juga nih antara kita dengan sahabat kita, dengan antara kita dengan Tuhan. Coba saudara merenung. Dulu saudara pernah punya sahabat yang akrab, sekarang enggak lagi. Tapi tolong dijawab, penyebabnya apa? Bingung ya? Saudara, ternyata begini. Karena saya ngalamin ya, saya punya teman, dulu akrab, sekarang jadi biasa aja, umumnya disebabkan kecewa. Setuju nggak saudara? Kecewa. Udah gue nggak mau terlalu deket dah sama dia, gue kecewa. Di peer press ini, dulu tuh teman akrab. Saudara tahu Pak Denny Siregar, itu sama Ade Armando ya? Itu kan teman. Sekarang kita bisa lihat, jadi lawan. Dan saya lihat dari pernyataan dari Denny Siregar, dia bilang dia kecewa dengan Pak Jokowi. Dulu dia mendukung, akhirnya sekarang tidak. Dan ada satu kata-kata, kecewa. Begitu juga saudara dengan Tuhan. Dulu saudara akrab, ada hubungan manis dengan Tuhan. Sekarang saudara udah nggak begitu lagi, hubungannya agak renggang. Saudara setuju nggak dengan saya? Saudara kecewa. Doa udah bertahun-tahun, nggak dapat jawaban, akhirnya jadi kecewa. Nah, ternyata hubungan yang manis dulu bisa retak, itu ada 2 hal. Ya, dalam hal pertemanan, nanti saya samakan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pertama adalah kecewa. Kecewa kita menolak Tuhan, itu udah pasti. Kenapa kecewa? Tidak sesuai dengan harapan. Kedua adalah kesombongan. Dulu waktu kita satu level dengan teman itu, ya, kita bisa akrab. Ekonominya dinaikkan, semuanya maksudnya dipromosikan, jadi tinggi, jabatannya tinggi. Kita sering bilang, dia udah beda. Pernah saudara punya sahabat seperti itu? Udah beda, nggak kayak dulu. Dulu mah waktu belum apa-apa, selalu kontak saya. Itu saya yang masukin tuh dia kerja di sana. Itu tuh saya yang kenalin tuh sama si ini, si itu. Akhirnya jadi sukses. Tapi sekarang mana? Dulu mah nelpon melulu. Ya minta diajak makan kali ya. Sekarang nih udah sukses. Boro-boro ingat sama saya. Ini nih. Udah beda dia. Seperti kacang lupa kulit. Itu kesombongan. Nah, saya mau katakan ada 2 hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. 2. Pertama adalah kecewa. Kecewa kita menolak Tuhan. Tinggi hati kita ditolak Tuhan. Ini yang kita mau pelajari ya, satu persatu. Saya start dari kecewa dulu. Coba dikeluarkan ayatnya. Lukas 7 ayat 23. Hubungan kita dengan Tuhan tidak semanis dulu, penyebabnya adalah kecewa. Dulu kalau melayani Tuhan itu semangat. Mau ibadah semangat, doa semangat. Berhubung kena virus iman yaitu kecewa, udah nggak ada semangat lagi. Doa nggak? Doanya asal jadi. Kalau dulu mah, waduh, doa itu saat yang terindah. Itu dulu. Kok sekarang nggak lagi? Kecewa. Tapi tetap nggak ke gereja, tapi rohmu udah nggak nyala-nyala lagi. Semangatmu udah nggak seperti
dulu lagi. Nah, saya katakan kecewa. Ini hati-hati nih. Kita baca ya. Sudah mau bahagia kan? Amin. Tuh, baca tuh. Kok nggak keluar? Lukas 7 ayat 23. Ayo dong. Lukas 7 ayat 23. Kenapa susah keluar ya? Ada yang bisa ya dibaca coba? Yang ketemu? Saya bacalah. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ternyata ketika kita kecewa, kita menolak Tuhan. Yang tadi saya katakan, ibadahnya jadi nggak semangat lagi, doanya udah nggak semangat lagi, kadang-kadang nggak doa. Itu sama saja dengan saudara menolak Tuhan. Tangkap ini ya. Nah, saya mau katakan hati-hati dengan kekecewaan. Itu virus yang akan menggerogoti iman saudara pelan tapi pasti. Coba saudara selidiki. Sekarang pelayanan saya nggak seperti dulu penuh sukacita, roh saya kok nggak nyala-nyala. Kalau saudara selidiki yang paling dalam ada virus, yaitu kecewa. Kecewa kita menolak Tuhan, ya. Nah, tadi saya katakan harus hati-hati dengan kekecewaan. Sebelum saya masuk poin yang tadi kecewa dan tinggi hati, saya selidiki ya. Hal yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu jadi jauh secara garis besar. Belum enggak poinnya ya, secara garis besar adalah persungutan. Ternyata persungutan itu disebabkan oleh karena kecewa. Dan ternyata persungutan adalah dosa yang terbesar. Saudara pelototi saya, loh kok persungutan dosa yang terbesar? Karena persungutan membuat bangsa Israel nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sudah bisa bayangkan nih, ini dosanya seperti apa nih? Bangsa Israel waktu di Mesir, kan ditebus oleh Tuhan tuh. Tuhan melakukan satu action, tindakan, pakai apa? 10 tula, lewat padang gurun. Akhirnya nggak bisa masuk. Dosanya cuma satu ini yang saya katakan dosa terbesar, yaitu persungutan. Sehingga bangsa Israel muter-muter sampai 40 tahun. Yang bisa masuk cuma 2. Yang maksudnya bangsa Israel yang lahir di Mesir itu yang masuk cuma 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa yang lainnya pada jadi binasa, dimusnahkan Tuhan di padang gurun? Satu dosa apa? Persungutan. Hari ini saya mau ajarkan kepada saudara tentang persungutan. Cocokin dengan apa pesan dari Bapak Gembala, Pak Niko, tentang mulut dan kerendahan hati sembahyang. Tangkap ini, ya. Ini nggak ada secara kebetulan. Kalau Pak Niko punya pesan demikian, saya juga di awal tahun di gereja kami, saya sampaikan ini tentang perkataan. Hati-hati, ya. Calon presiden aja, ada yang karena keceplosan ngomong, tadinya saya mau nyolok dia, nggak jadi. Bener ini, perkataan. Perkataanmu menentukan nasibmu. Kalau bahasa ininya, mulutmu harimaumu. Tangkap ya. Nah, tadi saya katakan persungutan adalah dosa yang menghalangi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, menerima berkat Tuhan. Persungutan membuat engkau tidak bisa menerima janji Tuhan lewat doa atau hal-hal yang lain. Tangkap ini nih, persungutan ya. Persungutan diakibatkan karena kecewa. Keluarkan Bilangan 20 ayat 2 sampai 12. Bilangan 20 ayat 2 sampai 12 ini gambaran 10 doamu Tuhan jawab, ada satu doa yang Tuhan nggak jawab, saudara fokus di satu, kecewa. Bangsa Israel itu lihat mujizat 10 tula di Israel, itu kan mujizat besar di padang gurun, di padang gurun, laut terbelah 2, itu menurut saudara mujizat besar nggak? Sangat besar. Nggak ketemu air, ngomel. 10 doamu Tuhan jawab. Ada satu doa yang Tuhan belum mau jawab. Karena kalau dijawab itu jadi jerat, bukan berkat. Tuhan tahan dulu. Ngambek. Ogah lagi doa malam. Ogah lagi ke gereja. Perhatikan ini. Kita baca ya. Pada suatu kali